Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Era Digital dan Tantangan Multikultural di Indonesia. Anggota kami ada saya sendiri, Nur Aini Zahro sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Aisyah Nu'man Nabila, Nur Aini Karim Damanik, Al-A'rof Fira Adli, dan Indah Kusumaning Tias sebagai pemateri. Latar belakang. Setiap perkembangan memiliki plus dan minus. Sebagaimana era digital di Indonesia menjadikan setiap orang kurang dalam gerak, mulai dari gerak tubuh, gerak bersosialisasi, dan lain sebagainya. Di era digital, banyak akses yang dapat menimbulkan sesuatu yang berbau rasis. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya sekarang setiap manusia pasti memiliki yang namanya media sosial. Setiap orang bisa melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti pelecehan, penghinaan, dan juga tindak kriminal. Maka dari itu, hal seperti ini dapat menjadi tantangan dalam dunia pendidikan multikultural. Sebagaimana pendidikan multikultural sangat menjunjung tinggi keberagaman, saling memahami, dan saling bertoleransi. Oleh karena itu, paper ini akan membahas era digital dan tantangan multikultural. Langsung saja untuk materi poin A yang akan disampaikan oleh Aisyah Nu'man Nabila. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan multikultural. Istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua istilah. Yang pertama pendidikan dan multikulturalisme. Pendidikan mengacu pada proses pengembangan sikap dan perilaku individu dan kelompok yang tumbuh melalui pendidikan, pelatihan, proses, dan metode. Nah, untuk membentuk multikulturalisme ini, yang mendefinisikan sebagai keragaman budaya, kesopanan lainnya. Di Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Dan kebenaran pernyataan ini dapat disimpulkan dari kondisi sosial budaya dan geografisnya yang sangat luas dan beragam. Sebagai negara berkembang, pendidikan penting sebagai seorang strategi membangun identitas nasional. Pendidikan multikultural ini menawarkan suatu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang didasarkan pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, yang itu seperti adanya keragaman suku, budaya, bahasa, agama, status sosial, jenis kelamin, keterampilan, usia, dan karir. Selanjutnya, untuk poin B yang akan disampaikan oleh Nur Aini Karim Damanik. B. Pendidikan multikultural Indonesia. Di Indonesia memiliki konteks dalam menemukan wacana multikulturalisme yang menjadi sebuah konflik di Indonesia ini. Dalam persoalan ini juga mereka dapat menjawab bahwa tantangan serta perubahan zaman termasuk ideologi yang mengakomodasikan bahwa perbedaan-perbedaan dalam suku bangsa itu ada. Pendidikan agama juga selalu diuduh untuk paling bertanggung jawab terhadap terjadinya konflik yang banyak terjadi sebagai akumulasi perbedaan yang cukup tajam di Indonesia. Dengan demikian diperlukan pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap substansi materi pendidikan agama serta cara pembelajaran yang efektif agar tercapai tujuan pendidikan yang bernuansa multikultural. Meskipun semua orang menginginkan dan menyadari betapa pentingnya pendidikan multikultur di Indonesia dan upaya harmonisasi kehidupan berbangsa dan beragama, akan tetapi perilaku sebagian besar masyarakat kurang mencerminkan sifat multikultur. Selanjutnya, untuk poin C yang akan disampaikan oleh Indah Kusumaning Tias.
C. Pendidikan multikultural di era digital. Secara umum, tantangan yang dihadapi pendidikan di era digital adalah bagaimana pendidikan akan muncul. Apakah dapat terdidik, sangat kompetitif, berkualitas, atau siswa sangat kompetitif atau sebenarnya steril. Dalam gambaran berbagai kemajuan di era dunia multikultural, terjadi persaingan di berbagai sektor, baik di sektor real maupun di sektor keuangan. Dalam hal ini, evol Ya, mungkin sinyalnya Mbak Indah kurang bagus. Saya akan melanjutkan. Dalam hal ini, evolusi era digital saat ini mengisyaratkan upaya untuk mencapai kesatuan budaya. Homogenitas ideologis ini tentu mengancam eksistensi masyarakat multikultural. Artinya, berdasarkan mereka yang harus memahami lebih dari orang multikultural. Solahuddin dan Siahaan mengemukakan bahwa sistem yang menggabungkan orang multikultural, jenis komunitas budaya, dan orang yang terdiri dari semua aspek kepentingan. Selanjutnya, untuk poin D yang akan disampaikan oleh Al-A'raf Wira Adli. Baik, berikut materi poin D, yaitu era digital dan tantangan baru pendidikan multikultural. Semakin berjalannya waktu, semakin berkembang pula teknologi di permukaan bumi ini. Setelah melalui banyak hal yang menyebabkan perkembangan teknologi tersebut, seperti dampak dari hasil pemikiran manusia, yang mana manusia atau makhluk hidup selalu berevolusi seiring berjalannya waktu, sehingga ada istilah perkembangan di setiap zaman. Mulai dari zaman Archaikum, yang mana zaman ini zaman tertua yang sudah ada pada 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini pula, dan pada zaman selanjutnya, yaitu zaman Paleozoikum. Zaman ini berada pada saat temperatur bumi yang mulai mendingin dan oksigen mulai memenuhi bumi. Selanjutnya zaman Mesozoikum, yaitu zaman pertengahan di mana spesies hewan dan manusia purba hidup. Dan terakhir, zaman Neozoikum, zaman yang mana kehidupan baru atau zaman modern seperti yang kita rasakan atau kita lalui pada saat ini. Yang tadi yang sempat saya bacakan itu menjelaskan bahwasanya seiring berjalannya waktu pasti ada yang namanya perubahan, karena bumi ini memiliki masa dan setiap masa memiliki perubahan tergantung pada waktu yang telah dilalui. Dan seperti contohnya, besi semakin lama akan semakin berkarat dan roti semakin lama akan membusuk. Dan dunia semakin lama akan semakin modern mulai dari perkembangannya, tapi di sisi itu pula semakin tua bumi semakin rentan juga bumi kita pada saat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi-materinya. Kesimpulannya,
Multikultural merupakan suatu pendidikan yang menawarkan alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang didasarkan pada kemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat tertentu di kalangan siswa seperti keragaman suku, budaya, bahasa, agama, status sosial, jenis kelamin, keterampilan, usia, dan karir. Di Indonesia ini memiliki konteks dalam menemukan wacana multikulturalisme yang menjadi sebuah konflik, dan dalam persoalan ini tantangan serta perubahan zaman termasuk ideologi yang mengakomodasi bahwa perbedaan-perbedaan dalam suku bangsa itu ada. Dengan adanya pendidikan multikultural dapat mengembangkan, meneguhkan jati diri, membangun konvergensi, dan mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, dan kemampuan untuk berbagi. Pendidikan multikultural sangat penting dan berperan untuk mengurangi terjadinya konflik, serta pendidikan itu sendiri dapat terbentuk secara efektif di masyarakat Indonesia. Konsep pendidikan berbasis multikulturalisme menjadi benteng pertahanan dalam menjaga kesatuan masyarakat yang majemuk di tengah ideologi asing di era digital. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam proses penanaman nilai dan norma dalam masyarakat, sehingga sangat penting bagi generasi saat ini untuk mengemban tugas dan menjaga keberadaan Indonesia di masa mendatang. Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia di era digital dapat dipahami 3 hal. Sebagai sarana alternatif pemecahan masalah, supaya peserta didik tidak terbakar dari akar budayanya, dan sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan multikultural. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan bisa ditanyakan lewat kolom chat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.